Melalui mata seekor anjing, episode 4. Hari di mana anjing Anda memilih Anda. Bab 1. Bagaimana jika selama ini bukan Anda yang melakukan pilihan tersebut? Bayangkan ini, Anda melangkah masuk ke sebuah penampungan hewan. Ruangan itu dipenuhi dengan suara gonggongan, pagar besi berderit, suara cakar menggaruk lantai. Beberapa anjing melompat dengan penuh semangat, yang lainnya berputar-putar di tempat. Beberapa lainnya berbaring tenang di bagian belakang kandang. Hampir tidak mendongakkan kepala. Anda tidak berencana untuk jatuh cinta pada hari itu. Mungkin Anda hanya sekadar melihat-lihat. Mungkin Anda ingin membandingkan berbagai ras. Atau mungkin seseorang meyakinkan Anda untuk datang. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi di ujung ruangan. Satu anjing berhenti bergerak. Ia tidak menggonggong. Ia tidak menggigit-gigit atau buang air. Ia hanya menatap Anda dalam keheningan selama beberapa detik. Sisi lain dari penampungan itu seolah menghilang. Dan entah bagaimana, tanpa satupun dari kalian berucap sepatah kata pun, Anda sudah merasa terhubung. Bertahun-tahun kemudian, orang-orang akan tersenyum dan berkata, itulah hari saat Anda memilih anjing Anda. Namun, bagaimana jika selama ini mereka menceritakan kisahnya secara terbalik? Bagaimana jika anjing Anda yakin bahwa dialah yang memilih Anda? Terdengar seperti sebuah gagasan yang romantis, hampir terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Lagi pula, manusialah yang menandatangani berkas adopsinya. Manusia membayar biaya adopsi. Manusia berkendara pulang dengan sahabat baru yang duduk di kursi belakang. Dari sudut pandang kita, kitalah yang jelas-jelas membuat keputusan. Namun anjing tidak merasakan momen itu dengan cara yang sama. Seperti yang kita alami, bagi seekor anjing, hidup tidak terbagi dalam urusan dokumen, kwitansi, atau kepemilikan. Hidup terbagi menjadi sesuatu yang jauh lebih sederhana. Aman atau tidak aman, akrab atau asing. Seseorang yang bisa dipercaya atau seseorang yang masih dipelajari. Jauh sebelum seekor anjing memahami rumah Anda, lingkungan, atau rutinitas harian Anda, ia mulai mengajukan satu pertanyaan dalam diam. Siapa Anda? Bukan nama, bukan pekerjaan, bukan mobil yang Anda kendarai, bukan pula pakaian yang Anda kenakan. Siapakah Anda? Bagi saya, ada sesuatu yang menarik di sini. Peneliti perilaku anjing menemukan bahwa anjing tidak membangun kepercayaan secara instan. Sama seperti manusia, mereka mengumpulkan bukti, serpihan-serpihan kecil bukti, suara Anda, kecepatan gerakan Anda. Apakah tubuh Anda terasa santai? Apakah sorot mata Anda lembut? Apakah Anda mendekati mereka atau memaksa mereka mendekati Anda? Setiap interaksi kecil menjadi petunjuk baru. Bayangkan saat bertemu seseorang untuk pertama kalinya. Anda mungkin tidak memutuskannya dalam sedetik. Apakah Anda akan mempercayai mereka seumur hidup? Sebaliknya, otak Anda diam-diam mengumpulkan informasi melalui penglihatan. Anjing pun melakukan hal yang sama persis, hanya saja mereka memperhatikan detail-detail yang sering diabaikan manusia. Pernahkah Anda menyadari sesuatu yang aneh? Dua orang berbeda masuk ke dalam ruangan yang sama. Seekor anjing segera berlari menghampiri orang pertama. Dengan ekor yang bergoyang-goyang kegirangan, orang kedua berlutut, memanggil nama si anjing, menawarkan camilan, namun anjing tersebut tetap menjaga jarak. Apakah karena orang pertama membawa camilan yang lebih enak? Mungkin saja, namun seringkali, jawabannya jauh lebih mendalam. Anjing tidak hanya sekadar bereaksi terhadap imbalan. Mereka bereaksi terhadap sinyal-sinyal emosional. Terkadang, seseorang terasa lebih mudah untuk dipercaya. Para ilmuwan masih belum sepenuhnya memahami setiap alasan di balik kesan pertama ini. Namun penelitian menunjukkan bahwa anjing sangat peka terhadap bahasa tubuh, nada suara, serta pengalaman sebelumnya. Bagi seekor anjing, kepercayaan jarang sekali muncul secara acak. Ia tumbuh dari sinyal-sinyal kecil tak terhitung yang seolah berkata, kamu aman bersamaku. Sekarang, izinkan saya bertanya satu hal. Apakah Anda ingat saat pertama kali anjing Anda tertidur di dekat Anda? Bukan karena ia merasa lelah, melainkan karena ia merasa cukup aman untuk memejamkan matanya. Anda mungkin tidak menyadari momen tersebut. Momen itu tidaklah dramatis, tidak ada musik, tidak ada perayaan. Hanya sore yang biasa. Mungkin Anda sedang membaca, mungkin menonton televisi, mungkin sedang bekerja di depan laptop. Anjing Anda meringkuk di dekat Anda, menghela napas perlahan dan mulai tertidur. Momen hening itu mungkin merupakan salah satu keputusan terbesar yang pernah dibuat anjing Anda. Karena di dunia hewan, tidur adalah kondisi yang rentan. Hewan yang sedang tidur tidak dapat bereaksi cepat terhadap bahaya. Memilih tempat tidur dan siapa yang ada di sisinya tidak pernah tanpa makna. Tanpa sepatah kata pun, anjing Anda mungkin sedang memberitahu Anda, aku percaya tidak ada hal buruk yang akan terjadi, selama Anda ada di sini. Coba pikirkan betapa luar biasanya hal itu.
Anda tidak mendapatkan kepercayaan itu karena Anda sempurna. Anda mungkin pernah lupa mengajaknya jalan-jalan. Anda terlambat pulang ke rumah. Terkadang Anda stres, terkadang tidak fokus. Terkadang tidak sabar. Namun, lambat laun, anjing Anda tetap memilih untuk mempercayai Anda. Bukan karena Anda tidak pernah berbuat salah, melainkan karena kebaikan Anda telah menjadi sebuah pola. Anjing tidak bertanya, apakah manusia ini pernah gagal? Mereka bertanya, apa yang biasanya terjadi saat aku bersama manusia ini? Itu adalah pertanyaan yang sama sekali berbeda, dan mungkin jauh lebih bijaksana. Inilah sesuatu yang seringkali disalahpahami banyak orang. Banyak orang mengira anjing menjadi dekat karena apa yang disediakan manusia. Makanan, hal itu memang penting. Tapi jika makanan saja bisa menumbuhkan cinta, setiap anjing akan dengan senang hati pergi bersama orang pertama yang membawa mangkuk. Kenyataan hidup menunjukkan hal yang berbeda. Para petugas penyelamat hewan sering melihat hal ini. Seekor anjing ketakutan enggan beranjak dari sisi relawan yang dengan sabar duduk di dekatnya selama berminggu-minggu. Seekor anjing yang diselamatkan mengabaikan camilan, tetapi mengikuti orang yang berbicara dengan lembut kepadanya setiap hari. Berulang kali, para peneliti yang mempelajari ikatan emosional menemukan pola yang sama. Konsistensi membangun kepercayaan, prediktabilitas, membangun rasa aman, dan rasa aman itu menjadi cinta. Mungkin itulah sebabnya anjing tidak pernah tertarik pada hal-hal yang biasa digunakan manusia untuk saling menilai. Mereka tidak peduli dengan gaji Anda, status sosial Anda, ukuran rumah Anda, merek pakaian Anda. Hal-hal itu hampir tidak berarti apa-apa di dunia anjing. Sebaliknya, anjing Anda diam-diam memperhatikan sesuatu yang jauh lebih penting. Apakah Anda tersenyum saat melihat saya? Apakah Anda kembali? Dapatkah saya merasa tenang saat Anda berada di dekat saya? Apakah suara Anda membuat saya merasa tenang? Jika jawabannya menjadi ya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, anjing Anda perlahan-lahan membuat keputusan, bukan dengan kata-kata, bukan dengan janji, melainkan dengan kepercayaan. Kaulah manusiaku. Dan, mungkin itulah kesalahpahaman terindah yang pernah dipercayai oleh manusia. Kita berkata pada diri sendiri, aku memilih anjingku. Mungkin itu benar, namun mungkin di saat yang sama, sepasang mata yang tenang sedang memperhatikanmu, mengumpulkan petunjuk-petunjuk kecil, dan membuat sebuah keputusan besar yang mengubah hidupnya sendiri. Kurasa aku akan mempercayai manusia ini. Dan sejak saat itu, hingga seterusnya, dua spesies yang sepenuhnya berbeda mulai membangun satu kesatuan hidup. Namun, inilah misteri yang akan kita jelajahi selanjutnya. Begitu seekor anjing memilih Anda, apakah ia akan berhenti memilih? Atau apakah anjing Anda diam-diam membuat keputusan yang sama lagi? Setiap hari? Bab 2. Anjing Anda terus memilih Anda setiap harinya. Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Kapan menurut Anda anjing Anda paling mencintai Anda? Apakah pada hari Anda membawanya pulang? Hari saat Anda membelikan mainan favoritnya? Atau hari saat Anda melakukan perjalanan tak terlupakan bersama? Kebanyakan orang mencari satu kenangan spesial. Satu momen ajaib. Satu hari yang mengubah segalanya. Namun anjing tidak membangun cinta dengan cara seperti itu. Bagi seekor anjing, cinta jarang sekali berupa satu keputusan besar, melainkan ribuan keputusan kecil yang dibuat diam-diam setiap harinya. Bayangkan saat Anda bangun besok pagi. Alarm kami berbunyi bahkan sebelum Anda membuka mata. Anda mendengar langkah kaki yang halus, lalu hidung yang lembut menyenggol tangan Anda. Bukan karena sarapan terlambat. Bukan karena anjing Anda lupa cara menunggu. Hanya karena hari baru bersama Anda telah dimulai. Bagi manusia, ini hanyalah hari Selasa. Bagi anjing Anda, ini adalah kesempatan lain untuk memilih Anda kembali. Inilah sesuatu yang menarik. Ilmuwan yang mempelajari kelekatan sering menggambarkan hubungan sebagai sesuatu yang harus dipelihara. Kepercayaan tidak dibangun hanya sekali. Ia tumbuh atau perlahan memudar melalui pengalaman yang berulang. Anjing memahami hal ini secara alami. Mereka tidak bangun dan berpikir, aku sudah percaya pada manusiaku kemarin, jadi tugasku selesai. Sebaliknya, setiap interaksi biasa diam-diam menjawab pertanyaan yang sama. Apakah ini masih tempat amanku? Setiap senyuman, setiap suara lembut. Setiap jalan santai, setiap malam yang tenang bersama. Jawabannya adalah ya, berulang kali. Sekarang pikirkan sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda sadari. Berapa banyak pilihan yang dibuat anjing Anda sebelum sarapan? Ia mendengar Anda bergerak di lantai atas. Ia bisa saja tetap tidur. Sebaliknya, ia mengikuti Anda berjalan ke dapur. Ia bisa saja berbaring di sofa.
Tetapi ia memilih berbaring di samping kaki Anda. Anda membawa kopi Anda ke ruangan lain. Sekali lagi, suara langkah yang akrab itu mengikuti. Dari belakang, orang-orang tertawa dan menjuluki anjing sebagai bayangan. Namun, mungkin bukan itu yang sebenarnya mereka lakukan. Mungkin mereka sedang memilih untuk terus menjalin ikatan. Para peneliti menemukan bahwa anjing adalah hewan yang sangat sosial. Ketika diberikan pilihan, banyak anjing secara alami lebih memilih berada di dekat orang yang mereka kenal daripada sendirian. Bukan karena mereka tidak mampu untuk mandiri, tetapi karena kedekatan itu sendiri memiliki nilai tersendiri. Berada di dekat seseorang yang mereka percayai membantu meredakan stres, menciptakan rasa aman secara emosional, dan memperkuat ikatan seiring berjalannya waktu. Pikirkanlah hal itu. Anjing Anda tidak selalu mengikuti Anda karena menginginkan sesuatu. Terkadang, ia hanya memilih untuk berbagi momen yang sama. Inilah eksperimen kecil yang bisa Anda coba malam ini. Duduklah dengan tenang di lantai. Jangan panggil anjing Anda, jangan memegang makanan, jangan mengambil mainan. Cukup tunggu. Bagi banyak anjing, sesuatu yang menarik akan terjadi. Setelah beberapa menit, mereka akan menghampiri. Mungkin mereka akan berbaring di samping Anda. Mungkin mereka akan meletakkan satu kakinya di kaki Anda. Mungkin mereka hanya akan beristirahat di dekat Anda. Tidak ada hal seru yang sedang terjadi. Tak ada yang menjanjikan apapun. Namun, anjing Anda tetap memilih untuk berada di sisi Anda. Para ilmuwan terkadang menyebut hal ini sebagai kedekatan sosial. Saya lebih suka ungkapan yang lebih sederhana. Aku lebih suka berada di tempatmu berada. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa anjing sangat menyukai rutinitas? Sedemikian rupa, banyak orang mengira itu karena anjing tidak menyukai perubahan. Tapi itu hanyalah sebagian kecil dari alasannya. Bayangkan saat Anda membaca buku favorit Anda. Maukah Anda langsung melompat ke halaman terakhir setiap kali membacanya? Tentu saja tidak. Sebagian dari kegembiraannya berasal dari membaca kembali bab-bab yang sudah akrab. Anjing memaknai rutinitas dengan cara yang sama. Jalan pagi, pelukan di malam hari, petualangan di akhir pekan. Setiap ritual yang biasa dilakukan seolah berkata, kita masih tetap sama. Bagi manusia, rutinitas bisa terasa membosankan. Bagi anjing, rutinitas seringkali terasa seperti wujud kasih sayang, yang nyata terlihat. Namun, disinilah segalanya menjadi sangat emosional. Hidup berubah. Pekerjaan berganti. Rumah pun berpindah. Anggota keluarga bertambah. Anak-anak pergi untuk berkuliah. Orang-orang pun menua. Terkadang, anjing menyadari perubahan ini jauh sebelum kita menyadarinya. Letak furnitur berpindah. Kotak-kotak mulai bermunculan. Koper-koper pun dikeluarkan. Jadwal pun bergeser. Suasana di dalam rumah pun terasa berbeda. Namun, perhatikanlah anjing Anda baik-baik. Kebanyakan dari mereka tidak bertanya, mengapa semuanya berubah? Sebaliknya, mereka mengajukan satu pertanyaan yang lebih sunyi. Apakah kau masih akan bersamaku? Karena jika kau ada di sana, rumah itu tetap ada, meski segala sesuatunya tampak berbeda. Salah satu hal terindah yang ditemukan para peneliti adalah bahwa anjing sangat mudah beradaptasi saat bersama orang-orang yang mereka percayai. Rumah baru, kota baru, rutinitas yang berbeda, bahkan lingkungan yang sama sekali asing. Hal-hal ini tentu bisa memicu stres. Namun anjing pulih lebih cepat saat manusia yang dipercayainya ada di dekatnya. Ini adalah pengingat bahwa dalam pikiran seekor anjing, tempat jauh kurang penting dibandingkan orangnya. Manusia sering berkata, kuharap anjingku menyukai rumah baru kami. Anjingmu mungkin berpikir, selama kau ada di sini, aku sudah menyukainya. Ada sesuatu yang kupikir lebih dipahami anjing daripada kita. Manusia sering mencintai melalui ekspektasi. Hubungi aku, sering-seringlah berkunjung. Jangan lupakan hari ulang tahunku. Anjing mencintai melalui kehadiran. Kau di sini, aku di sini. Itu sudah cukup. Mungkin itulah sebabnya anjing jarang terlihat kecewa dengan hari-hari biasa. Bagi mereka, momen biasa adalah saat kehidupan benar-benar terjadi. Bukan ulang tahun, bukan hari raya, bukan liburan, hanya Selasa pagi. Berjalan-jalan setelah makan malam, tidur siang yang tenang di sore hari. Di bawah sinar mentari, momen-momen ini menjadi harta karun seumur hidup. Jadi mungkin anjingmu tidak hanya membuat satu pilihan besar. Mungkin ia telah membuat ribuan pilihan. Ia memilih untuk mempercayaimu, menunggumu, untuk mengikutimu, untuk tidur di sampingmu, menyambutmu dengan gembira, memaafkan kesalahanmu, dan percaya bahwa besok, kamu akan pulang lagi. Dan mungkin seperti itulah wujud cinta yang sebenarnya. Seperti ini. Bukan satu keputusan besar yang tak terlupakan, melainkan ribuan pilihan sederhana yang dibuat berulang kali. Namun hal ini membawa kita pada misteri yang lebih dalam. Jika anjingmu memilihmu setiap hari,
Apa yang terjadi jika suatu saat kamu tidak pulang pada waktu biasanya? Mengapa beberapa anjing menunggu di depan pintu selama berjam-jam atau bahkan bertahun-tahun? Apakah itu kesetiaan, kebiasaan, harapan, atau sesuatu yang jauh lebih mendalam? Jawabannya mungkin mengungkap kebenaran terdalam tentang bagaimana anjing merasakan cinta. Bab 3, hal-hal kecil yang tak pernah kau sangka berarti segalanya. Biar ku beritahu sebuah rahasia. Kalian manusia sangat mudah ditebak. Kalian pikir kalian penuh dengan kejutan. Kalian pikir setiap hari itu berbeda. Kalian pikir kalian spontan. Sejujurnya, kalian itu menggemaskan, karena dari sudut pandangku, kamu telah melakukan hal-hal kecil yang aneh selama bertahun-tahun. Dan aku telah memperhatikan semuanya tanpa terkecuali. Setiap pagi, bahkan sebelum kamu membuka mata, kamu mengeluarkan suara kecil itu, hampir seperti helaan napas. Begitulah caraku tahu kamu mulai terbangun. Bukan karena alarm, bukan pula karena sinar matahari, kamulah tandanya. Lalu kamu duduk di tepi tempat tidur selama beberapa detik setiap pagi. Seolah-olah otakmu sedang bernegosiasi dengan seluruh tubuhmu. Haruskah kita benar-benar melakukan ini hari ini? Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu akan memakai sandalmu, berjalan menuju dapur, membuka lemari yang sama, dan mengambil kopi setiap pagi. Dan inilah bagian lucunya. Kamu pikir kamulah yang sedang memperhatikanku, padahal tidak. Akulah yang telah memperhatikanmu selama ini. Pernahkah kamu bertanya mengapa aku tiba-tiba berdiri bahkan sebelum kamu mengambil tali tuntunku? Itu karena kamu selalu menggaruk bahu kirimu terlebih dahulu. Lalu kamu menatap ke arah lorong. Kemudian kamu meraih sepatumu. Kamu bahkan tidak sadar telah melakukannya, tapi aku tahu. Setiap hari selama bertahun-tahun. Terkadang aku merasa lebih tahu rutinitasmu daripada dirimu sendiri. Para ilmuwan punya istilah untuk hal ini. Mereka menyebutnya pembelajaran prediktif. Kedengarannya rumit, namun idenya sangatlah sederhana. Anjing tidak sekadar menunggu kejadian terjadi. Kami mempelajari pola-pola yang mendahuluinya. Bagimu, harimu terasa penuh dengan momen-momen yang terpisah. Bagiku, ini adalah satu cerita yang panjang. Kopi berarti sarapan, berarti sepatu. Berarti tali penuntun, berarti petualangan. Satu petunjuk mengarah ke petunjuk lainnya, seperti domino yang perlahan jatuh ke tempatnya. Sekarang, biarkan aku menanyakan sesuatu padamu. Pernahkah kamu berpura-pura hendak pergi dari rumah? Mungkin kamu mengambil kuncimu, mengenakan jaketmu, berjalan ke pintu depan. Lalu tiba-tiba teringat ponselmu dan kembali ke dalam. Apa yang dilakukan anjingmu? Besar kemungkinan ia menatapmu dengan penuh kebingungan. Tunggu, bukan begitu alur cerita hari ini. Mungkin ia bahkan mengikutimu setengah jalan. Lalu berhenti, memiringkan kepalanya dan menatap. Bukan karena ia sedang menghakimimu, melainkan karena untuk satu momen yang luar biasa, kamu telah merusak polanya. Selamat. Kamu baru saja membingungkan seorang pengamat profesional. Inilah misteri lainnya. Mengapa anjing selalu tahu saat waktu makan malam hampir tiba? Waktunya, beberapa orang bilang mereka bisa mengetahui waktu. Yah, tidak tepat seperti itu. Sejujurnya, kami tidak memperhatikan jam. Kami rasa jam adalah salah satu penemuan manusia yang paling aneh. Kau menatap batang-batang kecil yang bergerak, lalu tiba-tiba merasa panik. Sangat membingungkan. Sebaliknya, kami memperhatikan hal lain. Cahaya matahari mulai meredup. Suasana rumah terdengar berbeda. Langkah kakimu melambat. Kau menutup laptopmu. Kau berjalan menuju dapur, sedikit lebih awal dibanding kemarin. Isyarat-isyarat kecil. Satu persatu, semua itu hampir tak berarti. Namun bersama-sama, mereka menceritakan sebuah kisah utuh. Waktunya makan malam. Booti. Inilah kebiasaan manusia favoritku. Berbicara dengan kami saat tidak ada orang lain di sekitar. Kau pikir itu memalukan. Kau bahkan menertawakan dirimu sendiri. Siapa anak pintar ini? Apa kau merindukanku? Mau jalan-jalan? Biar ku beritahu sesuatu. Tolong, jangan pernah berhenti. Tidak, aku tidak mengerti setiap kata. Sains menunjukkan bahwa anjing bisa mempelajari banyak kata manusia. Terutama jika kata-kata itu konsisten dikaitkan dengan tindakan atau benda. Tapi, itu bukan bagian yang terpenting. Aku mengerti suaramu, kegembiraanmu, kelembutanmu, dan kebaikanmu. Terkadang, bukan kalimatnya yang kudengarkan, melainkan orang yang mengucapkannya. Pernahkah kau menyadari betapa berbedanya caramu berbicara pada anjingmu dibanding kepada orang lain? Suaramu menjadi lebih halus dan lembut, lebih lambat, nyaris berirama.
Para peneliti menemukan bahwa banyak orang secara alami menggunakan nada khusus saat berbicara dengan anjing. Serupa dengan suara penuh kasih sayang yang sering digunakan pada bayi. Mengapa? Karena kehangatan memiliki suara dan anjing mendengarnya. Bukan hanya dengan telinga mereka, tetapi lewat pengenalan bertahun-tahun denganmu. Inilah sesuatu yang selalu membuatku tersenyum. Manusia mengira mereka sedang mengajarkan rutinitas pada anjing, seperti duduk, diam, tunggu, kemari. Namun diam-diam, anjinglah yang mengajari manusia. Tentang rutinitas juga. Coba pikirkan, sudah berapa kali kau pergi keluar karena anjingmu perlu jalan-jalan, hanya untuk menyadari bahwa kau pun membutuhkannya. Juga, berapa banyak malam penuh stres berakhir karena seseorang meletakkan bola tenis di kakimu? Berapa banyak pagi yang dimulai dengan udara segar? Hanya karena dua mata penuh harap sudah menunggu di balik pintu? Mungkin aku bukannya mengganggu harimu. Mungkin aku justru sedang menyelamatkannya. Hidup menjadi sibuk. Email, rapat, tagihan, tenggat waktu. Manusia membawa ransel tak kasat mata yang penuh dengan kecemasan hari esok. Anjing tidak tahu apa isi di dalam ransel itu. Namun kami sadar saat beban itu terasa terlalu berat. Terkadang, itulah alasan kami diam-diam membawakanmu mainan atau menyandarkan kepala di lututmu. Atau sekadar duduk di sampingmu. Bukan karena kami tahu apa masalahnya, melainkan karena kami tahu kau tak seharusnya menanggungnya sendirian. Jadi, mungkin semua kebiasaan kecil itu. Kopi di pagi hari, jalan-jalan di sore hari, percakapan dalam keheningan. Langkah kaki yang akrab itu ternyata tak pernah menjadi hal yang biasa saja. Mungkin, itu semua adalah benang tak kasat mata yang diam-diam merajut hidup kita. Momen demi momen kecil setiap harinya. Namun suatu hari, sesuatu berubah. Suatu pagi, langkah kaki terdengar lebih lambat, menyiapkan kopi terasa lebih lama, tali kekang itu tetap tergantung di dinding. Dan, untuk pertama kalinya, rutinitasmu berubah karena hidup telah berubah. Bagaimana anjingmu memahami momen-momen seperti itu? Apakah ia tahu bahwa kau semakin tua? Apakah ia tahu ada sesuatu yang salah? Atau ia hanya tahu bahwa orang yang dipilihnya kini lebih membutuhkannya dari sebelumnya? Pertanyaan itu mungkin mengungkap wujud cinta terdalam yang bisa diberikan seekor anjing. Bab 4, jika aku bisa memilih lagi, aku akan tetap memilihmu. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir. Jika anjingmu bisa menjalani seluruh hidupnya kembali, dengan mengetahui segala hal yang akan terjadi, setiap jalan-jalan yang ceria, setiap hari hujan, di setiap siang, setiap perpisahan, setiap hari Selasa yang biasa. Menurut Anda, apakah ia akan tetap memilih Anda? Pikirkanlah sejenak. Jangan terburu-buru menjawab, karena jawabannya mungkin tersembunyi. Bukan pada sains, melainkan pada sesuatu yang telah ditunjukkan anjing Anda setiap harinya. Bayangkan semua pagi itu, saat anjing Anda menyambut Anda seolah Anda baru saja kembali dari petualangan besar. Bahkan jika Anda sebenarnya hanya habis tertidur. Ingatlah setiap malam saat langkah kaki yang lelah memasuki pintu depan. Saat Anda nyaris tak punya energi untuk tersenyum. Namun entah bagaimana, anjing Anda menemukan keceriaan bagi Anda berdua. Ia tak pernah bertanya, apakah hari ini berjalan lancar? Ia tak pernah bertanya, apakah Anda berhasil? Ia tak peduli apakah dunia memuji atau mengabaikan Anda. Ia hanya menatap Anda dengan keyakinan tenang yang sama. Bahwa Andalah rumahnya. Mungkin, itulah anugerah terbesar yang diberikan anjing kepada kita. Mereka memisahkan jati diri kita dari apa yang kita capai. Manusia menghabiskan begitu banyak waktu demi mengejar pengakuan. Demi mendapat persetujuan, demi mendapat rasa hormat. Terkadang, kita bahkan merasa harus layak untuk mendapatkan cinta. Anjing tidak pernah memahami konsep itu. Bagi mereka, cinta bukanlah sebuah imbalan, melainkan sebuah ikatan. Anda tidak perlu memukau saya. Anda hanya perlu pulang ke rumah. Para ilmuwan sering berbicara tentang kelekatan. Ikatan yang aman, regulasi emosi, dan rutinitas bersama. Istilah-istilah ini membantu menjelaskan cara anjing menjalin ikatan dengan kita. Namun, mungkin semua itu belum sepenuhnya menjelaskan mengapa perasaan ini terasa begitu mendalam. Karena cinta lebih dari sekadar reaksi kimia. Lebih dari sekadar hormon, lebih dari sekadar insting. Ini adalah ribuan keputusan dalam sunyi yang dibuat tanpa ada yang menyadari. Setiap kali aku menunggumu di dekat pintu, setiap kali aku mengikutimu ke ruangan lain, setiap kali aku menyandarkan kepalaku di kakimu, setiap kali aku mendongak, hanya untuk memastikan kau masih di sana. Itu semua bukanlah sekadar kebiasaan, itu adalah pilihan, pilihan-pilihan kecil yang kubuat setiap hari. Ada sesuatu yang indah yang telah para peneliti
Amati. Saat seekor anjing merasa benar-benar aman dengan seseorang yang mereka percayai, mereka sering memperhatikan orang tersebut. Bahkan saat tak ada imbalan yang diharapkan. Tanpa makanan, tanpa mainan, tanpa perintah. Mereka hanya melirikmu sekejap. Lalu melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan. Ilmuwan perilaku menyebutnya referensi sosial. Kecenderungan alami mencari informasi dan ketenangan pada manusia terpercaya. Terutama dalam situasi yang asing bagi mereka. Namun, mungkin ada cara lain untuk memaknainya. Mungkin setiap tatapan berbisik pelan. Aku masih di sini bersamamu. Dan mungkin tanpa kamu sadari. Kamu pun menjawab, aku juga masih bersamamu. Ribuan percakapan terjalin tanpa sepatah kata pun. Sekarang bayangkan anjingmu di masa tuanya. Moncongnya telah memutih, langkahnya kian lambat. Telinganya pun tak lagi tajam mendengar. Matanya pun mulai mengeruh. Namun, ada satu hal yang tak pernah berubah. Saat kamu melangkah masuk ke ruangan, ekor itu masih berusaha mengibas. Mungkin tak lagi secepat dulu. Mungkin, butuh usaha yang sedikit lebih besar. Tapi ia tetap mengibas, bukan karena hidup itu mudah. Bukan karena tubuhnya terasa muda. Melainkan karena setelah bertahun-tahun berlalu, kamu tetaplah orang yang ia pilih. Lalu suatu hari, tanpa ada yang menyadari, peran itu diam-diam berubah. Saat anjingmu masih muda, kamu menunjukkan di mana rumah berada. Kini, saat anjingmu telah tua, justru kamulah yang berjalan lebih lambat. Menunggu lebih sabar, berbicara lebih lembut, membantunya meniti tangga, dan menggendongnya masuk ke mobil. Kamu mungkin berpikir sedang merawat anjingmu. Mungkin memang benar, namun mungkin ini adalah pelajaran terakhir dari anjingmu. Kasih sayang takkan sirna saat raga mulai melemah. Cinta sejati justru kian melembut. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana anjing tua tetap menatap pemiliknya? Meski ia tak lagi memiliki tenaga untuk berlari. Meski tidurnya menyita sebagian besar waktu dalam sehari. Sorot mata itu tetap mengikutimu di dalam ruangan. Bukan karena ia takut kau akan pergi. Tapi karena setelah seumur hidup bersama, menatapmu telah menjadi salah satu kenyamanan terbesar dalam hidupnya. Bayangkan mencintai seseorang begitu tulus hingga keberadaannya di dekatmu saja sudah cukup. Anjing tidak sekadar membayangkan cinta semacam itu, mereka menjalaninya. Jadi, jika aku bisa bicaramu padamu untuk terakhir kalinya, aku takkan meminta mainan baru, camilan lezat, atau bahkan jalan-jalan lagi. Aku akan meminta sesuatu yang jauh lebih sederhana. Saat kau mengenangku, jangan ingat hari terakhirku. Ingatlah hari pertama kita bertemu. Ingatkah jejak cakar berlumpur di lantai yang bersih? Ingatkah pagi hari saat kita berlarian di taman? Ingatkah malam-malam saat kita terlelap di ruangan yang sama? Ingatlah bagaimana kita tertawa meski tak pernah bicara. Dalam bahasa yang sama, karena begitulah hidup kita. Bukan tentang satu perpisahan, melainkan ribuan hari indah, hari-hari biasa. Dan sekarang aku ingin menjawab pertanyaan yang kita ajukan di awal. Apakah aku memilihmu? Ya, aku memilihmu. Namun, itu baru setengah dari ceritanya. Karena setiap pagi saat aku menunggumu terbangun, aku memilihmu lagi. Setiap sore, saat aku berlari ke pintu depan, aku memilihmu lagi. Setiap malam yang sunyi saat aku terlelap, tahu bahwa kau ada di dekatku. Aku memilihmu lagi di setiap hari yang biasa, sepanjang hidupku. Aku memilihmu lagi dan lagi. Jadi, mungkin ada satu hal terakhir di mana manusia salah memahami anjing. Kau pikir cinta dibuktikan oleh satu momen yang tak terlupakan. Anjing percaya cinta dibuktikan dengan tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti menunggu, tak pernah berhenti percaya. Tak pernah berhenti untuk kembali. Tak pernah berhenti memilih. Dan mungkin itulah mengapa anjing meninggalkan ruang kosong di hati kita saat mereka pergi. Bukan karena mereka pernah mencintai kita sekali saja, tapi karena mereka memilih kita di setiap hari yang biasa, sepanjang hidup mereka. Jadi malam ini, sebelum Anda menggulir ke video berikutnya, sebelum Anda membalas email lainnya, sebelum esok hari dimulai, tataplah anjing Anda. Benar-benar tataplah, karena di balik mata yang akrab itu, ada sosok yang telah dengan tenang menghabiskan bertahun-tahun membuat keputusan yang sama setiap harinya. Jika aku bisa memilih lagi, aku akan tetap memilihmu. Terima kasih telah meluangkan waktu ini bersama kami. Jika kisah-kisah ini membantu Anda memahami anjing Anda dengan lebih baik dan mengingatkan Anda untuk menghargai momen-momen sederhana
yang kalian lalui bersama. Kami merasa terhormat atas kehadiran Anda bersama kami. Sampai jumpa di lain waktu. Teruslah melihat dengan hati karena mereka menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencoba memahami kita. Mungkin, kini saatnya giliran kita. Cinta lebih mudah dipahami saat Anda melihatnya melalui mata seekor anjing. Jika kisah-kisah ini membuat Anda memandang anjing Anda dengan sedikit berbeda, saya merasa terhormat atas kehadiran Anda bersama kami. Sampai jumpa di lain waktu, teruslah melihat dengan hati Anda.